Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Al-Ummahat Jamaah Majelis Taklim rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita, itu berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di mana kita masih mempelajari bab al-mujahadah. Kita sampai pada hadis yang ke-105 atau hadis yang ke-11 dalam bab al-mujahadah. Al-hadi asyara an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'li wan naru mithlu dzalik. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga lebih dekat kepada kalian dibandingkan dengan tali sendalnya. Neraka demikian juga. Jadi di dalam hadis yang mulia ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa surga dan neraka itu lebih dekat kepada kita, sangat dekat dibandingkan dengan tali sendal kita. Kenapa sih diumpamakan dengan tali sendal? Karena tali sendal itu senantiasa menempel pada kaki seseorang. Karena kalau dia nggak nempel, nggak dekat, lepas rusak sendalnya. Nah, ini adalah perumpamaannya untuk menggambarkan sesuatu yang sangat dekat kepada seseorang itu adalah seperti tali sendal. Mungkin di sana ada perumpamaan yang lain, seperti wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada hablil warid, yaitu urat nadinya. Urat nadi yang ada pada seseorang itu sangat dekat. Jadi untuk menggambarkan sesuatu yang sangat dekat dengan seseorang itu seperti tali sendal. Dan surga dan neraka bagi seseorang itu lebih dekat dari itu, lebih dekat daripada tali sendal seseorang kepada orang tersebut. Ini bisa bermakna, kata sebagian ulama, bahwa kematian itu sangat dekat bagi manusia itu. Karena tidak ada yang memisahkan antara seseorang itu ya dengan akhirat, dengan surga dan neraka, kecuali kematian. Dan kematian itu tidak ada yang tahu kapan datangnya. Artinya kalau memang seorang itu sudah ditakdirkan meninggal, maka dia berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat, ke surga atau ke neraka. Makanya seperti yang pernah kita lihat di kejadian, misalnya ketika terjadi kecelakaan misalnya kan, di perempatan, seorang mengendarai kendaraan, kemudian dia melihat di depannya lampu merah, tapi dia berpikir jalanan sepi. Dia kemudian melanggar lampu merah tadi karena sepi. Ketika dia langgar, gak berapa lama, hanya berbeda sekian detik, dari sebelah sana ada kendaraan lain jeger, kemudian tertabrak, kemudian meninggal. Padahal
beberapa detik sebelumnya dia masih hidup, beberapa saat sebelumnya dia masih punya harapan yang banyak, masih ada harapan ketemu Ramadan, masih ada harapan karirnya meningkat, hartanya bertambah dan sebagainya, masih punya harapan dan impian. Tapi dia tidak sadar bahwa di sisi Allah Ta'ala umurnya tinggal sekian detik. Kematian baginya sangat dekat sekali, yang bermakna bahwa surga atau neraka baginya sangat dekat sekali. Ketika saat kematian datang, juga tidak ada yang bisa menghalangi, berpindah langsung. Padahal beberapa saat sebelumnya masih di kehidupan dunia, terus kemudian berpindah ke alam akhirat, ke surga atau neraka. Nah, itu maknanya, bahwa makna surga itu dan surga dan neraka itu lebih dekat bagi seseorang itu ketimbang tali sendalnya. Dimaknai oleh sebagian ulama bahwa kematian itu sangat dekat. Surga dan neraka itu, yang memisahkan antara surga dan neraka dengan seseorang itu adalah kematian. Demikian juga hadis ini mengandung targhib, yaitu anjuran-anjuran, dan tarhib, peringatan. Anjuran untuk apa, Ibu? Anjuran kepada kita untuk berbuat baik, memperbanyak kebaikan, menyengaja berbuat baik. Jangan menunda-nunda kebaikan selagi kita ada kesempatan, selagi kita ada kemampuan. Kenapa harus menyegerakan kebaikan? Kenapa harus bersungguh-sungguh di dalam berbuat baik apapun itu selagi ada kesempatan, ada kemampuan? Karena surga adalah dekat dengan kita. Ada riwayat seseorang itu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau saya misalnya ikut berperang, berjihad, kemudian saya meninggal, maka di mana tempat saya ya Rasulullah?" Surga. Akhirnya dia pun langsung berangkat. Saat dia mau berangkat itu, tangannya masih menggenggam beberapa butir kurma. Dia lagi makan. Terus dia pikir, ini menghalangi saya ini, memperlambat saya masuk surga. Karena surga begitu dekat, kata Nabi SAW, yaitu ketika seseorang langsung terbunuh, langsung meninggal, langsung masuk surga. Akhirnya dia lemparkan itu kurma-kurma, langsung berperang, langsung meninggal, kemudian syahid, kemudian masuk surga. Jadi dianggapnya bahwa makan kurma beberapa butir itu menghalanginya atau memperlambatnya, menundanya untuk masuk surga. Maka dia segerakan itu dan dia buang kurma itu. Ya, karena orang beriman apabila dia mengerjakan kebaikan-kebaikan kemudian meninggal, berarti kehidupannya ditutup dengan husnul khotimah, kan? Innamal a'malu bil khawatim. Karena amalan itu tergantung akhirnya, sehingga dia kemudian dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga. Itu maknanya bahwa surga itu lebih dekat bagi kalian ketimbang tali sendal. Artinya mengandung target, yaitu jangan menunda-nunda kebaikan. Jangan menunda-nunda kebaikan selagi kita punya kesempatan, punya kemampuan. Demikian juga neraka. Neraka itu lebih dekat baginya daripada tali sendalnya. Nah, ini mengandung tarhib atau peringatan. Selagi neraka itu dekat dengan seseorang, lebih dekat daripada tali sendalnya, maka hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat apapun itu. Jangan kemudian dia meremehkan perbuatan dosa. Kenapa? Karena antara dirinya dengan neraka itu sangat dekat, yaitu yang memisahkan adalah kematian. Jadi hadis ini mengandung targhib, yaitu anjuran bagi kita selagi surga itu sangat dekat dengan kita, maka kita menyegerakan diri berbuat baik, menyegerakan diri untuk melaksanakan kebaikan selagi kita punya kemampuan dan kesempatan. Apapun itu. Kenapa apapun itu? Karena kita nggak tahu. Kadang-kadang kebaikan yang mungkin kita anggap remeh kecil ternyata mendekatkan kita ke dalam surga. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, walaupun kita
mendatangi saudara kita dengan wajah yang ceria. Bahkan di dalam hadis, kadang seseorang itu mengucapkan satu kalimat yang merupakan kalimat yang mengandung keridhaan Allah Ta'ala, tapi dia tidak menyangka kalimat itu akan membawanya sampai derajat yang begitu tinggi. Ternyata kalimat yang dianggap remeh tadi menyampaikan dirinya ke dalam surga, padahal dia nggak tahu bahwa itu sangat bernilai sekali. Nah, oleh karena itulah jangan kita meremehkan perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan. Karena kita nggak tahu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang yang mungkin kita remehkan, yang kita nggak anggap, nggak kita perhitungkan, itu justru di sisi Allah Ta'ala nilainya sangat besar. Seperti ketika orang meremehkan, cuma mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, gampang, mungkin pahalanya nggak banyak dibandingkan dengan berjihad lah, dibandingkan dengan inilah tahajud sepanjang malam gitu kan. Bisa aja orang meremehkan, tapi ternyata di dalam hadis itu khafifatani fil mizan, berat ditimbangkan, dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Bahkan berzikir itu dalam satu hadis itu lebih baik daripada memerdekakan hamba sahaya, lebih baik daripada berjihad kemudian terbunuh. Nah, ini kadang-kadang kita meremehkan satu perbuatan. Oleh karena itulah jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, karena kita nggak sadar. Dan bahkan sebaliknya, mungkin satu perbuatan yang kita anggap itu besar, nilainya besar di sisi Allah Ta'ala, yang kita harapkan, ternyata di hari kiamat kita melihat kok nggak ada nilainya. Mungkin karena ada penghalangnya yang menghalangi diterimanya perbuatan baik itu, atau ada hal-hal yang mengurangi kesempurnaan pahalanya, bisa saja kan. Intinya berbuat sebanyak-banyaknya, jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Selagi kita mampu, selagi kita punya kemampuan dan kesempatan, segera laksanakan, jangan ditunda. Kenapa? Karena surga itu dekat dengan kita, lebih dekat daripada tali sendal kita. Demikian juga hadis ini memiliki makna yang lebih luas dari itu. Yaitu apa? Bahwa kita hendaknya memperbanyak ketaatan kepada Allah Ta'ala dan menjauhi hal-hal yang diharamkan, karena itu termasuk sebab yang membawa kita ke dalam surga. Dan itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi memperbanyak kebaikan, menjauhi dosa dan kemaksiatan itu akan mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Karena kadang kita mendapati orang yang beriman, yang dadanya dilapangkan hatinya dengan Islam, hatinya dilapangkan dengan Islam, dia melaksanakan ketaatan itu dengan mudah, dengan lapang dada, dengan kecintaan. Misalnya sholat, sholat baginya itu tidak berat, ringan. Kenapa? Karena imannya kuat. Sholat misalnya lama, sholat tarawih lama, nikmat. Tapi kadangkala sebaliknya, orang yang hatinya itu sempit, ya kan, disebabkan mungkin dosa-dosanya, disebabkan karena menyibukkan diri, memikirkan diri dengan perkara duniawi. Kita dapati bahwa diri kita ini dalam kondisi seperti itu melaksanakan ibadah berat, melaksanakan sholat sangat berat, pengennya buru-buru selesai. Bahkan mungkin di dalam sholat itu tidak mendapatkan, merasakan kenikmatan. Sebabnya apa, Bu? Karena hatinya sempit. Bisa karena dosa-dosanya, bisa karena hanya memikirkan duniawi. Tapi kalau orang itu hatinya lapang, imannya kuat, ya, tidak banyak dosa, dia banyak memikirkan akhirat, maka kita dapati orang seperti itu melaksanakan ibadah itu terasa mudah, tidak berat. Apapun itu, bukan hanya sholat, ibadah misalnya berzakat yang mengeluarkan harta nggak berat.
ibadah haji, mengeluarkan harta dan tenaga juga nggak berat. Tidak berat. Kenapa, Bu? Karena hatinya yang lapang, imannya yang kuat. Jadi hadis ini juga mengandung makna bahwa kita di samping memperbanyak amal kebaikan dan ibadah juga berusaha untuk menguatkan keimanan kita. Berusaha melapangkan hati kita dengan Islam. Karena dengan itu akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang hatinya sempit ya, maka mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala juga berat. Bisa kita dapatin orang misalnya tinggi, besar, kekar, sehat walafiat, masih muda, tapi nggak kuat berpuasa. Jadi berpuasa itu dirasakan seperti kejatuhan gunung, berat, nggak kuat, seperti mau mati. Padahal kalau dilihat dari fisiknya apa? Sehat walafiat, kuat, masih muda, kekar. Tapi masalahnya apa? Bukan fisiknya yang sakit, tapi hatinya yang sakit. Hatinya yang sempit, keimanannya yang lemah. Maka kita dapati kadang-kadang orang itu mengerjakan kebaikan juga berat. Oleh karena itulah, agar kita itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala di dalam mengerjakan kebaikan, maka hendaknya kita senantiasa menguatkan keimanan kita. Lebih banyak memikirkan akhirat, memikirkan kematian ya. Seperti memikirkan dan merenungkan hadis ini, bahwa surga itu lebih dekat kepada seseorang daripada tali sendalnya. Demikian juga neraka lebih dekat bagi seseorang daripada tali sendalnya. Neraka lebih dekat daripada tali sendalnya. Dan neraka seperti itu, artinya dan neraka juga lebih dekat bagi seseorang daripada tali sendalnya. Kenapa? Karena kadang-kadang seseorang itu dalam hadis mengucapkan satu kalimat la yalqabiha balan. Dia tidak memperdulikan kalimat yang diucapkan. Mungkin dia menganggap kalimatnya remeh, cuman gitu doang, gak ada masalah. Padahal itu mengandung kemurkaan Allah Ta'ala, sehingga bisa membawanya atau menjerumuskannya ke dalam neraka. Bisa menjerumuskannya ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Padahal tadinya dia menganggap itu ucapan yang remeh, kok gak ada apa-apa, gak ada masalah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya surga itu sangat dekat bagi seseorang daripada tali sendalnya. Karena kadang-kadang seseorang itu meremehkan sesuatu ucapan, tapi sebenarnya menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana di dalam kisah orang-orang yang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Tabuk, di mana di perang Tabuk itu orang-orang munafik, mereka satu sama lain menceritakan tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjelek-jelekkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan ma ra'aina misla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdaba arsinan wala ajbada indal liqa. Ma ra'aina, kami tidak pernah melihat ya, seperti para pembaca-pembaca kita ini, orang yang lebih mencintai perutnya, lebih dusta di dalam ucapannya, dan lebih pengecut di dalam peperangan. Artinya mereka menganggap bahwa sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka itu diberikan Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi dianggap oleh orang-orang munafik itu orang yang paling mencintai perut, hanya mikirin perut, mikirin makanan. Orang yang banyak berdusta, orang yang paling pengecut di dalam peperangan. Mereka bermaksud untuk menjelekkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ucapan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
turunlah ayat berkaitan dengan mereka. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Surah At-Taubah ayat 65. Dan jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang munafik itu, mereka pasti mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Sesungguhnya kami hanya bercanda dan bermain-main dengan ucapan itu. Artinya mereka bilang itu bukan ucapan yang serius, hanya main-main aja. Kalau anak-anak sekarang just kidding. Just kidding. Hanya bercanda doang. Tapi masalahnya yang mereka candai adalah simbol Islam, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, yang merupakan manusia-manusia yang terbaik dari pengikut Nabi SAW. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan tentang mereka, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi walaupun mereka bilang kami cuma bercanda doang, maka dijawab oleh Allah Ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok, walaupun bilangnya bercanda, gak serius. La taqtadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta maaf, karena sesungguhnya kalian telah kufur setelah kalian beriman. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Nah, ini menunjukkan apa, Bu? Bahwasanya orang-orang munafik itu menganggap ucapan itu sepele. Nggak apa-apa, cuma gitu. Ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh juga yang namanya hukum syariat itu kita main-mainkan, kita buat candaan, atau kita menganggap remeh hukum syariat, menggampang-gampangkan, juga nggak boleh. Sebagaimana juga kita nggak boleh memberat-beratkan dan menyulit-nyulitkan. Mereka menganggap itu hanya candaan, tapi Allah Ta'ala mengatakan itu bisa membuat mereka kufur setelah beriman. Bahaya sekali. Jadi membuat mereka kufur setelah beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa neraka juga lebih dekat kepada kita daripada tali sendal kita. Karena kadang-kadang kita naudzubillah mengucapkan suatu kalimat yang kita anggap remeh, kita anggap sepele, ternyata berat sekali dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa membawa dan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kemudian kalau kita cermati perkataan orang munafik tadi yang mengatakan bahwasanya para sahabat itu orang yang hanya memikirkan perut, orang yang banyak berdusta, orang yang pengecut di dalam peperangan. Ternyata kalau kita cermati, sifat-sifat itu justru lebih tepat ditujukan kepada orang munafik sendiri. Itulah orang munafik. Jadi tidak tidak nyadar kalau dirinya itu seperti itu, tapi dia menuduh orang lain. Jadi kita harus waspada dengan sifat-sifat kemunafikan itu sendiri. Ya, jangan sampai kita menganggap diri kita, oh saya mah aman, nggak mungkin termasuk orang munafik. Wala tuzaku anfusakum, kata Allah. Jangan memuji diri sendiri. Ya, seperti mereka menjelek-jelekkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata apa yang mereka jelekkan itu justru lebih tepat ditujukan pada diri mereka sendiri, kembali ke diri mereka sendiri. Karena orang-orang munafik memang orang yang paling memikirkan perut, suka berdusta, kan termasuk tanda orang munafik berdusta. Dan mereka pengecut dari peperangan. Buktinya mereka ketika dalam peperangan itu sering mundur dan lari dan pulang ke Madinah, tidak mau menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah bahwasanya sebagaimana surga itu lebih dekat bagi seseorang ketimbang tali sendalnya, karena yang memisahkan antara seseorang dengan surga adalah kematian, dan kematian itu kita tidak tahu kapan, maka itu mengandung anjuran untuk memperbanyak kebaikan, memperbanyak ibadah. Selagi kita mampu, kita kejar. Selagi kita punya kesempatan, kita kejar, jangan ditunda-tunda. Nah, termasuk nanti di bulan
Ramadan. Bulan Ramadan yang hanya 1 bulan, maksimalkan kebaikan kita. Jangan disia-siakan. Dan kita harus berpikir pintar ya, cerdas. Bagaimana supaya 1 bulan itu menghasilkan pahala yang besar, ya kan? Lebih besar dibandingkan orang lain. Misalnya puasa ya, kalau orang keluar Ramadan hanya dapat pahala puasa sebulan, kita gimana lebih dari sebulan bisa pahalanya? Caranya apa? Ngasih buka puasa. Kita kalau ngasih buka puasa ke orang, kita dapat pahala puasa orang itu kan, tapi tidak mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Jadi orang bisa aja keluar Ramadan cuma dapat pahala puasa sebulan, Bu ya. Kita kalau setiap hari memberi buka puasa, kita bisa keluar dari Ramadan dengan pahala puasa 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan atau 5 bulan, tergantung berapa banyak buka puasa yang kita berikan kepada orang yang berpuasa. Berapa banyak buka puasa. Imam Hamad bin Abi Sulaiman, gurunya Imam Abu Hanifah ya katanya, itu setiap bulan Ramadan itu beliau itu mesti ngasih buka puasa 500 orang setiap harinya. Setiap harinya ngasih 500 orang selama sebulan. Lebih dari itu, pas Idul Fitri setiap orang dikasih uang, Bu, 1000 dirham. Banyak uang 1000 dirham. Jadi buat lebaran, buat beli baju misalnya. Jadi beliau jadi nggak sayang-sayang dengan harta. Karena mereka tahu ini Ramadan harus membawa kebaikan yang banyak, mengumpulkan, menabung pahala yang banyak, semakin banyak semakin. Demikian juga jangan disia-siakan kesempatan Ramadan itu tidur terus malas-malasan, kita sayang. Kenapa? Karena setiap saat di bulan Ramadan itu sangat berarti. Kalau dia berlalu nggak kembali lagi. Kalau sudah keluar Ramadan belum tentu lagi kita ketemu lagi. Ya, jadi jangan disia-siakan. Termasuk dalam hal apa namanya, Bu? Tarawih. Ya memang sih yang namanya wanita lebih afdolnya sholat di rumah kan. Tapi ketika dia mau sholat di masjid boleh nggak sih? Boleh. Dia mendapatkan pahala juga nggak sih? Dapat. Pahala sepanjang malam? Dapat. Tapi kalau mau dia sholat di rumah berjamaah, Bu, dengan wanita yang lain juga akan dapat pahala. Kenapa? Karena kan dalilnya man qoma ma'al imam hatta yanshorif. Barang siapa yang berdiri bersama imam sampai selesai sholat witir, itu nggak disebutkan di masjid atau di rumah apapun. Karena itu kan sholat sunnah, nggak ada kaitannya wajib berjamaah di masjid kan. Misalnya wanita di rumah dia sholat itu, mudah-mudahan dapat pahala juga seperti itu. Demikian juga dapat keutamaan sholat di rumah, karena wanita lebih baik sholatnya di rumah. Tapi sekali lagi di masjid juga nggak apa-apa. Mungkin dia merasa lebih khusyuk. Jadi 1 bulan nggak pedot tarawih jamaahnya. Kalau wanita ya di masjid maupun di rumah, dia 1 bulan itu membawa pahala qiyamul lailnya sepanjang malam terus setiap harinya. Jadi amila qalilan ujira kasiron. Prinsip kita gitu. Dikit bekerja pahalanya gede. Sedikit beramal pahalanya besar. Kayak orang-orang ekonomi ya, Bu ya. Prinsipnya apa? Modal dikit untungnya banyak. Kalau kita yang beramal untuk akhirat, prinsipnya apa? Beramal dikit pahalanya banyak. Jadi itu. Jadi bulan Ramadan itu dengan hadis yang mulia ini bahwa surga lebih dekat kepada kita daripada tali sendal kita, menganjurkan kita di bulan Ramadan juga untuk memaksimalkan, tidak menyia-nyiakan 1 saat pun dari bulan Ramadan. Walaupun orang keluar Ramadan, Bu ya, yang dagang untungnya sekian ratus juta, sekian M, yang catering keuntungannya banyak. Tapi orang yang benar-benar ibadah di bulan Ramadan maksimal, itu jauh di sisi Allah Ta'ala lebih baik daripada yang dagang hanya memikirkan dunia saja. Kenapa? Karena Allah Ta'ala tidak melihat bentuk fisik kita, tidak melihat harta kita,
Harta yang kita kumpulkan banyak-banyak itu nggak dilihat oleh Allah. Yang dilihat apa? Hati kita dan amal kita. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati dan amal. Tapi walaupun begitu, di bulan Ramadan ini kita nggak hanya memperbanyak pahala aja, Bu, juga berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa, termasuk dosa syirik terutama, kan. Benar-benar kita harus banyak istighfar dari dosa syirik, karena kita nggak tahu mungkin sudah terjerumus. Kenapa harus benar-benar menjauhi dosa syirik dan minta ampun dari dosa syirik? Karena percuma juga amal kita banyak, nyamannya banyak, puasanya bagus, tarawihnya maksimal, masya Allah, kan, khatam Quran berkali-kali, memberi buka puasa, sedekah, tapi dia melakukan kesyirikan. Ya, sayang banget. La in asyrokta la yahbatonna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Jika engkau berbuat syirik, hai Muhammad, itu yang diperingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mungkin berbuat syirik, apalagi kita. La in asyrokta, jika engkau berbuat syirik, hai Muhammad, la yahbatonna amaluka. Amal perbuatanmu akan terhapus pahalanya walau sebanyak apapun. Wa la takunanna minal khosirin, dan engkau termasuk orang yang rugi. Makanya kita juga heran ya, Bu, ya. Ada orang melakukan kesyirikan karena berbahaya untuk perbuatan baiknya, ibadahnya, merusak pahalanya, terus diingatkan, pemaaf. Yang ngingetin malah dibully. Ya kan? Jadi sangat aneh, ironi, sangat disayangkan. Kita kan sebenarnya kalau mengingatkan orang dari kesyirikan itu kan karena kita sayang kepada mereka. Jangan sampai sia-sia amal perbuatan mereka. Ya. Karena kesyirikan bisa menghapus, membatalkan pahala semua amalan. Jangan sampai mereka nanti terkejut di hari akhirat, di hari kiamat. Loh, ternyata yang dulu saya usahakan di dunia dengan maksimal kok gak ada nilainya ya, gak ada pahalanya ya, seperti debu-debu yang berterbangan. Oh, ternyata dulu saya melakukan kesyirikan dan saya tidak meninggalkan itu dan tidak minta ampun kepada Allah Ta'ala karena itu. Rugi, wala takunanna minal khosirin. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya 106 atau hadis yang ke-12. Atsani asyar an Abi Firasin Rabi'ata bin Ka'b bin al-Aslami khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min ahli suffati radhiyallahu anhu qala kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'in wa hajati wa qala salni wa qultu as'aluka murafaqataka fil jannah fa qala aw ghayra dhalik qultu huwa dzak qala fa'inni ala nafsika bikathrati sujud. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-12 di dalam bab al-mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan kebaikan. Dari Abu Firas, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk ahlu suffah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika itu aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku membawakan untuk beliau air wuduknya dan keperluannya. Lalu beliau pun bertanya, "Salni, mintalah kepadaku." Maka aku mengatakan, "As'aluka, aku meminta kepadamu ya Nabi, supaya menyertaimu bersamamu di dalam surga." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya untuk memastikan, "Awa ghairu dzalik?" Adakah permintaan yang lain mungkin? Dia bilang, "Wadaka," bahwa dia hanya meminta itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Fa'ini ala nafsika bikasrati sujud." Ya, fa'ini, oleh karena itulah bantulah aku, ala nafsika, untuk memperoleh apa yang menjadi keinginanmu, bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud.
Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini pengarang rahimahullah taala menukil dari Rabi'ah bin Malik Al-Aslami radhiyallahu anhu, di mana beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang yang merdeka, bukan budak, itu banyak. Bukan budak, tapi mereka orang merdeka. Seperti misalnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun dari sejak kecil. Begitu juga di sini, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Jadi mereka ini adalah orang yang merdeka. Dan Ibnu Mas'ud juga termasuk. Ibnu Mas'ud. Dan mereka mendapatkan kemuliaan ketika menjadi pembantu bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini adalah ahlu sufah. Ahlu sufah itu apa, Bu? Itu orang-orang muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Mereka tinggalnya di serambi Masjid Nabawi. Mereka tidur di situ, ya. Dan mereka biasanya makan dari kebaikan-kebaikan orang-orang yang kaya. Kebaikan-kebaikan orang yang kaya dikasih makan. Dan jumlah mereka itu di serambi masjid itu kadang-kadang 70 orang, kadang-kadang 80 orang. Termasuk selain Rabi'ah bin Ka'ab ini, Ibnu Mas'ud, kemudian siapa lagi ya? Bilal ya mungkin, yang termasuk ahlus sufah. Dan Rabi'ah bin Malik radhiyallahu anhu, beliau membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawakan air wudhunya, dengan membawakan hajat dan keperluannya. Cuman nggak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan hajat keperluan ini, mungkin apapun yang diperlukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari berkata kepada orang ini, "Sal, mintalah." Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membalas kebaikan orang tadi. Karena dia sudah menjadi pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membawakan air wudhu, kemudian membawakan keperluan-keperluan beliau. Maka beliau bilang kepada sahabat ini untuk membalas kebaikannya, "Sal, mintalah kepadaku, salni." Karena kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia. Jadi beliau ketika sahabat berbuat baik, beliau berusaha untuk membalas. Sebagaimana di dalam hadis, "Man shana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Hadis riwayat Abu Dawud. Siapapun yang melakukan atau memberikan kebaikan kepada kalian, maka balaslah dia. Jadi membalas itu adalah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membalas kebaikan orang. Misalnya ada saudara kita yang ngasih sesuatu, maka kita ngasih dia juga, membalasnya. Tapi sekali lagi juga jangan terlalu dipaksakan. Kalau nggak mampu, nggak punya, yang jangan memaksakan untuk membalas. Cukup mendoakan jazakallahu khairan. Karena mungkin ketika mendengar hadis ini, kalau kita ada yang berbuat baik kepada kita, ngasih sesuatu, kita balas dia, berarti kayaknya wajib ini. Nanti misalnya nih Bu ya, tetangganya datang ngasih gulai, terus dia nggak punya apa-apa untuk membalas, Bu. Ya udahlah, ini aja lah, tetangganya dibalas dikasih garam. Bagus ini hanya, cuman kadang seperti memaksakan diri gitu kan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi nggak usah kemudian kok memaksakan diri, akhirnya garamnya dikasih. Jadi nanti tetangganya ini kayak orang mancing lah, saya ngelepasin gulai, datangnya garam. Ya nggak bagus juga ya kan. Jadi lama kelamaan nanti kayak tuker-tukeran.
Jadi tetangganya itu ngasih sesuatu ngarepinnya mungkin ngarepin yang lebih bagus. Artinya memang kita diperintahkan kalau ada orang memberikan sesuatu kebaikan kepada kita, kita balas. Tapi tidak juga harus memaksakan diri. Kalau hal yang seperti tadi kan kayak kurang tepat ya Bu ya. Bahkan dianggap oleh orang yang ngasih gule apa? Ini kayaknya nggak menghargai pemberian. Kayaknya orang nggak mau utang budi atau gimana. Jadi mesti harus dibalas juga walaupun dengan garam. Jadi nggak bagus juga malahan. Kalaupun mau membalas Bu, ya jangan ketika itu, ya besok-besok lah ya Bu ya. Kalau langsung begitu kayaknya kayak barter. Kayak barter tukar apa gitu ya Bu ya. Boleh ditukar garam misalnya. Ya kalau mau ngasih, entar-entar ya kan bisa. Misalnya tetangganya ngasih gulai, dia nggak punya apa-apa ketika itu, ya sudah nggak apa-apa. Nah, kalau pas ada nanti boleh nganterin ke tetangganya apa misalnya, dia nggak harus nilainya sama. Kemarin gulai kira-kira nilainya berapa ya itu kayaknya 50.000 tuh kemarin nilainya, orang dagingnya banyak, ya sudah kita ngasih senilai 50.000. Ya itu sekali lagi kayak orang Banten, hitung-hitungan juga, nggak usah kita punya apa kasih, kalau nggak ya udah doakan jazakallahu khair. Itu maksud hadis ya, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u, barang siapa yang berbuat baik kepada kalian maka balaslah. Jadi bukan mesti harus langsung ketika itu, kemudian bukan berarti maksudnya adalah memaksakan diri, bukan? Jangan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sahabat ini berbuat baik kepada beliau, membantu beliau, membawakan air wudhu, kemudian membawakan hajat keperluan, itu bukan hal yang biasa loh. Kalau zaman sekarang mungkin cuma ngambilin air wudhu doang gampang. Ya kita sekarang banyak air lah. Zaman dulu Bu ya kan. Zaman dulu air susah, mungkin harus cari di tempat lain kan. Kalau lagi kering, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin membalas kebaikan sahabat ini. Beliau mengatakan, salni, mintalah kepadaku. Apa yang kamu inginkan, misalnya mau harta, mau apa misalnya kan. Ternyata sahabat radhiyallahu anhu ini mintanya bukan main-main, bukan hanya sekedar harta, tapi mintanya adalah yang jauh lebih baik dari itu, yang paling baik, yaitu apa? Menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Nah, ini menunjukkan bahwa ambisi atau cita-cita para sahabat dulu adalah sangat tinggi Bu, sangat tinggi. Ambisi cita-cita mereka itu bukan hanya perkara dunia, tapi perkara akhirat. Minta bukan hanya minta masuk surga, tapi minta masuk surga menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau minta masuk surga menyertai Nabi? Karena sebagaimana sahabat ini menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masih hidup di dunia kan, membantu beliau, menyertai beliau, bawain air wudhu, bawain keperluan. Jangan sampailah nanti di akhirat terpisah gitu, ya kan? Gara-gara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tingkatan surganya lebih tinggi, kemudian sahabat di bawah, maka ini kesempatan ya Rasulullah, saya juga minta supaya nanti di surga menyertai Anda. Kalau kita misalnya nih ditawarin kayak gitu, minta, kamu sudah bantuin saya sekian puluh tahun, sekarang kamu minta. Biasanya kita mintanya apa? Saya minta dibikinin rumah deh, minta mobil, minta perhiasan. Gak ada masalah sih orang ditawarin kan. Cuman ini Masya Allah, sahabat ini himmahnya tinggi sekali, cita-citanya tinggi, tidak mau dunia. Cita-cita tertingginya adalah akhirat. Makanya di dalam doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan janganlah engkau ya Allah jadikan dunia itu cita-cita kami yang terbesar. Jadi kalau kita punya cita-cita, punya angan-angan sekian tahun, saya harus punya ini, saya harus punya ini, saya harus punya ini, saya bisa melakukan ini, itu hanya sekedar dunia. Cita-cita seperti itu adalah yang rendah. Ya, misalnya seorang insinyur ya Bu, insinyur bangunan yang sangat ahli, cita-citanya
sekian tahun saya harus bikin bangunan yang seperti ini, sekian tahun lagi saya harus bikin bangunan seperti ini, seperti ini. Wow. Itu hanya dunia. Sayang kalau cita-cita kita itu hanya ya berkaitan dengan masalah dunia. Harusnya seperti sahabat ini, cita-citanya masuk surga, menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cita-cita yang sangat tinggi. Bisa nggak kita seperti itu? Bisa, insya Allah dengan izin Allah, asalkan kita banyak berdoa dan berusaha. Caranya gimana? Seperti dalam hadis ini nanti, apa yang harus kita lakukan. Demikian juga di dalam hadis yang lain kan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini dalam surga, berdekatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Jangan sampai di dunia nggak ketemu, di akhirat juga nggak ketemu. Kalau kita benar-benar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu harus, maka kita punya cita-cita bisa ketemu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memastikan lagi, awal ghaira dzalik. Mungkin ada permintaan lain, bukan itu. Tapi sahabat ini kekeh lah. Buataka, ya memang itu, nggak ada yang lain. Dia nggak mau dunia. Pembantu ditawarin apa-apa nggak mau dunia, Bu. Beliau ini kan pembantu, artinya nggak kaya kan. Disuruh minta apa-apa, enggak. Tapi mintanya itu menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surga. Ditanya lagi, tetap minta itu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'ini ala nafsika bikasrati sujud. Kalau demikian, maka bantulah aku supaya engkau mendapatkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sujud ini bukan hanya sekedar sujud, tapi memperbanyak sholat. Tapi kalau sholat itu, Bu, sholat yang wajib kan udah final 5 kali dalam sehari kan, 17 rakaat. Berarti di sini maknanya apa, Bu? Memperbanyak sholat sunnah. Banyak sholat sunnah. Kalau sholat sunnah yang rawatib memang sudah pasti jumlahnya kan, berarti bisa bermakna memperbanyak sholat yang lain, sholat mutlak misalnya. Atau kalau bisa juga bermakna apa? Istiqomah di dalam melaksanakan sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu adalah ibadah yang terpenting bagi seseorang. Kenapa di sini menggunakan kata memperbanyak sujud? Karena sujud itu adalah posisi yang paling mulia bagi seorang hamba di hadapan Allah. Posisi yang paling mulia justru ketika dia meletakkan dahinya di atas tanah. Itu paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Makanya dia disebut hamba Allah. Karena kalau dia tidak disebut hamba Allah, dia akan disebut hamba selain Allah. Nah, itu akan hina sekali di hadapan Allah Ta'ala jika seseorang itu menjadi hamba bagi selain Allah Ta'ala. Makanya di sini fa'ini ala nafsika bikasrati sujud. Baik. Hadis yang mulia ini menjadi dalil keutamaan sujud. Nah, keutamaan sujud. Termasuk sujud apa? Sujud tilawah. Di mana di dalam hadis setan itu lari sambil menangis. Dia bilang begini, celakalah aku. Manusia diperintahkan untuk sujud, lalu dia sujud, baginya surga. Sedangkan aku diperintahkan sujud, aku tidak mau sujud, maka bagiku neraka. Menunjukkan keutamaan sujud termasuk sujud tilawah. Demikian juga menunjukkan keutamaan sujud di dalam sholat. Nah, jadi sholat itu termasuk sujud itu termasuk rukun sholat yang sangat penting yang memiliki keutamaan. Nah, cuman para ulama berselisih. Apakah ketika sholat itu seseorang itu lebih utama memanjangkan berdirinya atau memanjangkan rukuk dan sujudnya? Ya. Sebagian mengatakan yang paling afdol memanjangkan berdiri karena di dalam hadis afdolus sholat tulul kunut. Sholat yang paling utama adalah panjang kunutnya, artinya kunut itu berdirinya. Bukan kunut itu doa kunut, enggak, karena kunut artinya banyak. Dalam hadis itu artinya apa? Tulul kunut adalah tulul qiyam.
yaitu ketika orang berdirinya lebih lama daripada yang lain. Tapi sebagian mengatakan ya lebih afdolnya memanjangkan rukuk dan sujud. Tapi yang sahih kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah bahwa sholat itu hendaknya antara rukuk, sujud dan berdiri itu ya sesuai. Jadi tidak terlalu tidak terlalu jomplang ya. Berdirinya sampai 2 jam. Rukuk sujudnya cuma 1 menit. 1 menit itu juga lama loh. Kadang cuma 5 detik. Nah, seperti itu ya tidak sesuai ya. Jadi yang paling sahih bahwa yang namanya sholat itu berdiri, kemudian duduknya, rukuknya, sujudnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kira-kira sama. Tapi sama bukan kira-kira sama, bukan berarti sama. Ya, bukan berarti sama. Karena yang namanya berdiri dalam sholat itu jelas tidak ragu itu lebih lama daripada rukuk dan sujud, tapi kira-kira sama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat beliau memanjangkan berdiri, beliau juga memanjangkan rukuk dan sujud, Bu. Tapi kalau berdirinya nggak terlalu lama, rukuk dan sujudnya juga sama. Jadi disesuaikan dengan berdirinya. Baik, kemudian hadis yang mulia ini menjadi dalil bahwa sholat itu adalah amalan yang sangat mulia. Berapa banyak pun kita mengerjakan, maka itu adalah baik. Kecuali di waktu-waktu yang dilarang, kecuali memang sholat fardu itu sudah dibatasin 5 kali dalam 1 hari. Tapi kalau sholat itu intinya sholat tatawwu, sholat sunnah ya, yang memang mutlak, terserah silahkan sebanyak apapun boleh. Kemudian berikutnya hadis ini menjadi dalil bolehnya seseorang itu memiliki pembantu dari orang yang merdeka, bukan orang yang hamba sahaya. Kenapa di sini dibahas ya? Kenapa? Karena di zaman dulu, Bu, biasanya kalau yang namanya pembantu itu hamba sahaya, budak. Namanya orang merdeka itu tidak menjadi pembantu bagi orang yang lain, merdeka. Tapi ini menunjukkan boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya pembantu dari kalangan orang yang merdeka, bukan budak. Seperti Anas bin Malik, ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini, beliau dari orang yang merdeka. Cuman kalau di zaman sekarang ya nggak ada budak, yang namanya pembantu rata-rata memang semuanya pasti orang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Tapi kadang-kadang juga sebagian orang memperlakukannya seperti budak. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bolehnya seseorang itu meminta sesuatu kepada pembantunya. Tolong ambilkan ini, tolong ambilkan ini, gak ada masalah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga terkadang meminta para pembantu beliau untuk mengambilkan sesuatu. Dan ini tidak disebut atau tidak termasuk meminta-minta yang dilarang, Bu. Nah, kan ada hadis yang melarang kita meminta-minta kan? Ini tidak termasuk. Sama seperti misalnya anak minta kepada orang tuanya, "Ma, minta duit jajan dong." Ih, gak boleh kamu minta-minta, dosa. Itu kan udah jadi kewajiban orang tua. Terus orang tua minta kepada anaknya, "Nak, beliin ini dong buat ibu." Bu, gak boleh minta-minta, dosa. Nanti kalau minta-minta hari kiamat dibangkitkan, itu wajahnya gak ada dagingnya loh, Bu. Ya enggak, itu enggak termasuk. Sebagaimana boleh seorang majikan meminta kepada pembantunya, "Tolong lakukan ini, tolong buat ini," seperti itu tidak termasuk dalam meminta yang dilarang. Atau misalnya kita bertamu ya, Bu, ya, bertamu kepada seseorang, ya kan? "Tolong minta air putihnya dong," gitu. Itu sebenarnya wajar. Kenapa? Karena dia memang mau menerima tamu dan konsekuensinya dia memuliakan tamunya. Jadi tidak termasuk kemudian meminta-minta yang dilarang. Kemudian hadis ini menjadi dalil bahwa Rasulullah SAW tidak berkuasa untuk memasukkan orang ke dalam surga. Beliau ketika "Ya Rasulullah, saya ingin menyertai Anda di dalam surga."
Beliau tidak lantas jawab, oh ya, kamu akan menyertai saya. Enggak. Beliau tidak punya kekuasaan atau kemampuan untuk memasukkan orang ke dalam surga. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang punya kuasa, yang punya hak untuk memasukkan orang ke dalam surga. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau memang permintaanmu seperti itu bantulah aku, kata beliau, dengan memperbanyak sujud kepada Allah, banyak sholat kepada Allah. Artinya ketika kita memperbanyak sholat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan orang tadi untuk menyertai Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Jadi seperti syafaat juga Bu ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memiliki syafaat. Yang memiliki syafaat itu hanya Allah Ta'ala. Kulillahi syafa'atu jami'a. Dalam ayat, kul, katakanlah, lillahi syafa'atu jami'a. Semua syafaat itu hanya milik Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sebagian hambanya memberikan syafaat, termasuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu juga dengan izin Allah Ta'ala kepada orang yang diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Makanya kita itu ketika kita meminta syafaat Bu ya, syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Ta'ala, mintanya kepada Allah, bukan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh, ya Nabi berilah syafaatmu kepadaku, nggak boleh. Harusnya apa? Ya Allah berilah syafaat Nabimu kepadaku. Kenapa? Kulillahi syafa'atu jami'a. Karena semua syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi di dalam hadis ini kaitannya dengan bab mujahadah apa? Bahwa bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam memperbanyak sujud, memperbanyak sholat-sholat sunnah terutama adalah salah satu sebab kita dimasukkan ke dalam surga dan bahkan menyertai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya mungkin? Silakan ibu-ibu yang mau bertanya atau sudah capek. Iya. Ingin tanya buat etikat bapak-bapak. Kalau misalnya bapak-bapak etikat terus beliau itu apa beli makan batal nggak Ustaz? Keluar dulu. Bapak-bapak Lagi itikaf. Itikaf ya. Beli makan buat sahur gitu Ustaz. Beli makan buat sahur. Terus beli dulu ke luar. Oh gitu. Iya. Apakah batal? Iya, batal enggak? Jadi ulama mengatakan bahwa kalau benar-benar itikaf yang syar'i, keluar dari masjid bukan karena keperluan yang penting, itu batal itikafnya. Tapi setelah itu nanti bisa masuk lagi niat itikaf lagi. Karena memang batas minimal itikaf itu sebagian ulama mengatakan tidak ada batasnya. Yang penting memang dia beberapa saat di masjid dengan niat ibadah. Bukan berarti karena nggak ada batasannya, kemudian orang masuk masjid pengen ngambil apa di masjid, saya niat itikaf. Terus masuk masjid ngambil sesuatu terus keluar. Ya enggak, itu niatnya bukan itikaf tapi ngambil sesuatu. Walaupun itikaf itu minimalnya nggak ada batasannya, tapi harusnya beberapa saat di situ, sejam 2 jam ibadah, itu soal dapat pahala. Terus kalau misalnya kita keluarnya karena ada keperluan, tidak membatalkan itikaf. Misalnya ke kamar mandi, kamar mandinya jauh dari masjid, ya nggak ada masalah. Atau misalnya Bu, orang itikaf di musola yang tidak dipakai Jumatan, pas hari Jumat keluar kan,
insya Allah tidak batal itikafnya karena darurat. Begitu juga kata ulama kalau dia keluar untuk mengambil makanan, menyediakan makanan yang memang itikaf itu tidak disediain makanan, maka boleh dan tidak membatalkan itikaf insya Allah. Jadi nggak apa-apa Bu kalau memang nggak ada yang menyediakan. Apa Ustaz? Untuk itikaf apakah harus di masjid jami? Jadi maksudnya misalkan di musola yang kecil, bolehkah? Apa tetap dinamakan itikaf? Memang Bu, yang namanya iktikaf itu khilaf ulama. Bahkan sebagian ulama mengatakan iktikaf itu hanya boleh di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Selain itu nggak boleh Bu. Karena hadis la tusaddu rihal illa salah satu masjid. Tidak ditekankan perjalanan masuk untuk iktikaf kecuali di 3 masjid tadi. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tapi mayoritas mengatakan boleh. Yang penting wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian sedang iktikaf di masjid-masjid kata Allah Ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa iktikaf itu syaratnya di masjid. Tidak disebutkan Bu harus masjid jami atau masjid Qaryah, enggak. Yang penting masjid. Bagaimana dengan musola Bu? Musola itu sebenarnya adalah masjid, tapi tidak dipakai untuk Jumatan. Sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katanya di pinggiran Madinah ada masjid kecil Bu, tapi nggak dipakai Jumatan. Itu disebut masjid mereka. Mereka nggak nyebut musola Bu, mereka nyebut itu masjid. Cuma masjid yang nggak dipakai Jumatan. Karena mereka dulu di pinggiran Madinah itu kalau Jumatan larinya ke Masjid Nabawi. Kalau kita disebut musola, kadang disebut langgar. Ya kan itu sebenarnya masjid, cuman nggak dipakai untuk Jumatan. Ya kan? Jadi afdolnya memang di masjid yang dipakai Jumatan, bukan di musola, karena bisa biar nggak keluar masjid. Tapi kalau memang terlalu repot jauh, ya di dekat rumahnya musola, tapi nggak dipakai Jumatan, dia boleh nggak iktikaf di situ? Boleh, insya Allah. Cuma nanti kalau pas Jumatan dia keluar. Tapi biasanya orang iktikaf itu kebanyakan kita malamnya aja. Jadi kalau siangnya hari Jumatnya nggak ngaruh ya kan? Nah seperti itu Bu. Jadi itu sebenarnya masjid. Kalau musola itu, pengertian musola di dalam syariat itu apa? Lapangan dulu, lapangan untuk sholat hari raya, lapangan untuk sholat jenazah, atau musola itu tempat sholat wanita di rumah yang dikhususkan untuk sholat wanita itu disebut musola dulu. Jadi kalau misalnya istilah musola kita sekarang itu sebenarnya masjid, cuman nggak dipakai untuk Jumatan. Jadi boleh digunakan untuk iktikaf. Allah. Ya silakan. Ustaz, mungkin berkaitan dengan badal umroh dan haji. Untuk syarat-syarat badal haji, apa harus anak kandungnya atau bisa dengan orang lain? Kalau melihat hadisnya Bu, badal itu haji dan umrah nggak harus anaknya sendiri, walaupun kalau anaknya sendiri lebih afdol kan. Syaratnya hanya yang penting yang membadalkan itu sudah pernah pergi duluan sebelumnya. Itu aja. Makanya di dalam riwayat hadis kan ketika ada seorang sahabat labbaik Allahumma an subrumah, dia bertalbiyah untuk subrumah nama orang. Terus ditanya itu siapa? Oh saudara. Apakah kamu sudah haji untukmu? Sudah. Kalau belum nggak boleh. Berarti itu kan dia membadalkan bukan untuk orang tuanya kan, saudaranya. Nggak ada masalah. Termasuk juga membadalkan haji untuk orang lain seperti yang ada sekarang nggak ada masalah. Cuman yang saya khawatir nih ya Bu ya sebagian mereka yang menawarkan badal haji atau umroh di sana banyak juga, naudzubillah ya, oknum yang memang gak jujur, ya enggak, hanya mencari keuntungan. Ya kita nggak menuduh semuanya gitu, ada banyak juga. Jadi mereka hanya bikin sertifikat
Padahal mereka pergi umrah atau enggak nggak tahu kita. Atau misalnya dia memang umrah sekali tapi yang dibadani 10 langsung. Untungnya lebih banyak kan? Ada aja mungkin ada. Makanya Bu kalau membadalkan umroh dan haji kata sebagian ulama lebih baiknya memang dia berangkat dari negeri orang itu. Jadi bukan orang yang udah di sana. Lebih baiknya. Jadi misalnya sekarang ada orang yang pengen dibadalin, ada saudaranya, udah kamu badalin aja. Nih biayanya semua dari sini sampai pulang lagi, itu lebih bagus lagi. Dan syaratnya sudah berhaji. Iya, syaratnya kalau membadalkan haji ya sudah haji sebelumnya. Umroh juga sudah umroh sebelumnya. Ya, silakan. Ibu-ibu. Atau ada yang mau nanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alim namanya fauna, manfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma sallimna ila Ramadan, sallimna ila Ramadan, tasallamu minna taqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu